warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya kepada ketua kelas. Mohon dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk di pembelajaran, Ibu akan presensi dulu ya. Adakah yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Oke, gimana kabarnya kalian? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu ya. Adakah dari kalian yang masih ingat di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Tidak ingat. Tidak ingat, ya sudah ya. Pada pertemuan kemarin kita membahas mengenai teks eksplanasi. Oke. Hari ini adakah yang sudah tahu hari ini kita akan membahas mengenai apa? Belum. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai teks eksposisi. Nah, kalian sudah pernah mendengar apa itu teks eksposisi? Belum. Nah, oke, kalau belum pastinya belum tahu dong. Tapi Ibu mau mengecek dulu sifat dari teks eksposisi itu apa sih? Belum ada yang tahu juga. Oke, sifat dari teks eksposisi itu adalah teksnya bersifat aktual karena berisi dari fakta-fakta yang telah ada. Oke, yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran ya anak-anak ya. Tujuan yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi informasi. Di antaranya ada permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi dari teks eksposisi yang didengar dan atau yang dibaca. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu mengembangkan isi di antaranya permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi secara lisan dan atau tertulis. Oke, yang selanjutnya ada capaian pembelajaran. Nah, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik dapat mengidentifikasi dan mengembangkan permasalahan, argumen, pengetahuan teks eksposisi yang didengar atau dibaca secara lisan maupun tertulis. Oke, kita langsung lanjut materi yang pertama ya anak-anak ya. Nah, materi yang pertama ini ada pengertian teks eksposisi. Oke. Teks eksposisi adalah salah satu jenis teks non-fiksi yang memuat informasi atau paparan tentang sebuah maksud atau tujuan. Nah, teks ini tidak ditulis sembarangan, melainkan dibuat dengan deretan fakta yang benar-benar terjadi di lapangan. Lalu materi yang kedua ada struktur teks eksposisi. Kalian sudah tahu dong pastinya struktur teks eksposisi itu ada apa saja? Tesis. Oke, tesis. Yang kedua, argumentasi. lalu yang ketiga, penegasan ulang. Iya, benar sekali. Nah, di sini pengertian dari tesis adalah sebuah pernyataan pendapat sang penulis yang berisikan gagasan, ide, opini, pikiran, anggapan ataupun argumentasi yang dikemukakan seseorang terhadap suatu peristiwa, keadaan, kebenaran tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Lalu penjelasan dari argumentasi adalah sebuah penjelas atau pendukung tesis yang disampaikan. Nah, argumentasi ini juga berisi alasan yang dapat memperkuat argumen penulis dalam memperkuat ataupun menolak suatu gagasan yang berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta, bahkan pernyataan para ahli. Lalu yang ketiga adalah penegasan ulang. Nah, penegasan ulang ini adalah bagian yang berisi pendapat sang penulis, yaitu bagian yang bertujuan untuk menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran. Nah, jadi secara singkatnya ya anak-anak ya, tesis ini tuh berisi ide atau gagasan yang ditulis oleh sang penulis dari teks eksposisi tersebut. Lalu argumentasi ini berupa pendukung atau penjelas dari sebuah tesis yang dijelaskan sebelumnya. Lalu penegasan ulang adalah sebuah penegasan ulang dari sang penulis untuk memperkuat argumentasi yang telah disampaikan. Oke, sebelum Ibu lanjut ke materi selanjutnya, sampai sini sudah paham anak-anak? Sudah. Oke, sudah. Ibu lanjut ke materi selanjutnya ya. Iya. Oke. Materi yang selanjutnya adalah mengenai kaidah kebahasaan teks eksposisi.
Adakah yang tahu kaidah kebahasaan teks eksposisi itu ada berapa? Saya Bu. Ada berapa Mbak Alia? Ada 5. Oke, langsung saja ya. Di sini kaidah kebahasaan teks eksposisi yang pertama adalah menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan dalam bidang tertentu seperti sains, teknologi, seni, dan lain sebagainya. Nah, sekarang Ibu mau tanya deh, contoh dari kata-kata teknis atau peristilahan itu ada berapa aja sih? Ada apa aja sih? Siapa yang bisa menjawab? Saya. Oke, Mbak Alia. Ada metabolisme, Oke, kooperatif, oke, sosiologi, oke, feminisme. oke. Sudah, pintar sekali. Boleh tepuk tangan untuk Mbak Alia. Oke, lalu yang kedua adalah menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal seperti sebelum itu, kemudian, akhirnya, sebaliknya, dan lain sebagainya. Lalu ada juga menggunakan kata perbandingan atau pertentangan. Nah, contoh dari kata perbandingan atau pertentangan itu seperti sementara itu, sedangkan, namun, tetapi, begitu ya anak-anak ya. Lalu kaidah kebahasaan teks eksposisi yang ketiga adalah menggunakan kata kerja mental. Contohnya, ada apa saja? Mengagumkan, Oke. memprihatinkan, berpendapat, diharapkan. Oke, benar sekali. Jadi contoh kata kerja mental itu seperti yang sudah disebutkan oleh Mbak Alia, ada mengagumkan, memprihatinkan, berpendapat, dan juga lain-lain. Lalu yang keempat adalah menggunakan kata kerja rujukan. Nah, contoh dari kata kerja rujukan ini adalah menurut, berdasarkan, atau merujuk. Seperti kalau kita mengutip pendapat dari seorang ahli, pasti kita menggunakan kata-kata menurut siapa gitu ya anak-anak ya. Lalu yang kelima adalah menggunakan kata-kata persuasif. Contohnya adalah hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, dan juga lain-lain. Oke, yang selanjutnya ada contoh teks eksposisi mengenai judulnya adalah khasiat dan manfaat lebah. Nah, karena di PPT tulisannya kecil, kalian bisa membuka buku halaman 104 ya anak-anak ya. Oke, ada yang bisa membacakan tesis di sini? Ayo Mbak Alia dibacakan. Lebah merupakan hewan yang termasuk ke dalam kelompok serangga dan berasal dari familia Apidae. Meski lebah berbadan kecil, jangan pandang mereka sembarangan. Banyak khasiat dan manfaat yang bisa didapat dari seekor lebah. Manfaat lebah bisa didapat dari sarang dan cairan yang dihasilkannya, yaitu madu. Semua itu merupakan khasiat besar dengan nilai ekonomi yang tidak murah. Oke, stop. Oke, yang selanjutnya argumentasi boleh tolong dibacakan Mbak Grandis sekalian penegasan ulang ya. Ya Bu, madu yang dihasilkan oleh lebah mengandung banyak khasiat bagi tubuh. Di dalamnya terdapat banyak vitamin yang bermacam-macam dan juga mineral. Ada juga kandungan enzim yang baik bagi kesehatan tubuh. Tidak hanya menghasilkan madu, lebah juga memiliki bipolen. Bipolen ini juga mempunyai khasiat yang sangat baik bagi tubuh. Sebut saja bisa menyembuhkan varises, radang sendi, dan permasalahan kesehatan lainnya. Karena aneka ragam khasiatnya, banyak orang yang mencari dan ingin mendapatkan bipolen walaupun harganya sangat mahal di pasaran. Selain itu, ada lagi yang namanya royal jelly. Royal jelly ini merupakan makanan sehari-hari para ratu lebah. Khasiatnya yaitu dapat memulihkan energi yang memenuhi kebutuhan mineral serta vitamin tubuh. Manfaat-manfaat lebah di atas sangat cocok bagi kamu yang beraktivitas padat dan memiliki banyak pekerjaan. Oke, langsung penegasan ulangnya. Dengan berbagai kandungan mineral, vitamin, dan enzim yang baik bagi tubuh, lebah mempunyai banyak khasiat untuk kesehatan manusia. Karena produk-produk yang dihasilkannya, kini lebah tidak lagi dianggap sebagai musuh manusia, melainkan dijadikan sebagai salah satu sumber berbagai macam khasiat baik. Oke, terima kasih Mbak Grace dan Mbak Alia karena sudah membantu untuk membacakan. Kalian simak baik-baik yang ada di buku kalian. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai kaidah kebahasaannya ya. Karena
tadi sudah Ibu cantumkan yang mana bagian tesis, argumentasi, dan juga penegasan ulang. Oke, di sini langsung saja. Kaidah kebahasaannya yang pertama ada dalam teks tersebut terdapat kata teknis, di mana contohnya itu terdapat pada kata-kata khasiat, vitamin, kandungan, enzim, manfaat, energi, dan juga mengandung. Lalu yang kedua menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal itu ada apa saja? Melainkan. Oke, ada melainkan. Setelah itu juga ada setelah itu ya. Lalu yang ketiga ada menggunakan kata kerja mental. Nah, ada apa saja? Kalian sudah ketemu? Sudah, Bu. Ada apa saja? Dihasilkan, Oke. menyembuhkan, mendapatkan, dan memulihkan. Iya, benar sekali. Oke, karena Ibu sudah memberi contoh mengenai bagian mana saja yang termasuk tesis, argumentasi, penegasan ulang, dan juga kaidah kebahasaan, sekarang kalian bisa lihat di layar, Ibu ada latihan soal untuk kalian. Nah, latihan soal ini kalian bisa kerjakan. Kalian juga bisa buka buku paket di halaman 106. Nah, teksnya ada di situ yang berjudul Perbandingan Ilmu Pengetahuan Alam dan juga Ilmu Pengetahuan Sosial. Ini kalian semua wajib mengerjakan ya anak-anak. Nanti bagi siapa yang berani maju akan Ibu kasih tambahan nilai. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Oke, Ibu kasih waktu 1 jam mulai dari sekarang ya. Nanti Ibu ada soalnya. Soal yang pertama adalah tentukan struktur dari teks eksposisi yang telah disajikan. Lalu soal yang kedua adalah tentukan kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks eksposisi tersebut. Lalu yang ketiga adalah permasalahan apa yang terdapat pada teks eksposisi tersebut. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Oke, waktu mengerjakan dimulai dari sekarang ya. Ya, Bu. Oke, waktu sudah selesai anak-anak, sudah 1 jam berlalu. Sesuai dengan apa yang Ibu katakan tadi, bagi yang berani maju menyebutkan jawaban dari 3 soal yang Ibu berikan tadi, Ibu akan memberikan nilai plus untuk kalian. Oke, soal yang pertama mengenai struktur dari teks eksposisi yang telah disajikan tadi ya. Adakah yang berani maju? Saya, Bu. Oke, Mbak Grandi silakan maju, Mbak. Jadi di paragraf pertama ada tesis, di paragraf kedua ada argumentasi, dan di paragraf ketiga ada penegasan ulang, Bu. Oke, boleh silakan duduk kembali. Ya. Gimana? Benar anak-anak? Oke, sudah benar ya berarti ya jawaban dari Mbak Grandis. Lalu yang selanjutnya, soal yang kedua adalah tentukan kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks eksposisi tersebut. Adakah yang berani maju? Saya, Bu. Oke, Mbak Alia, silahkan. Jadi kaidah kebahasaan ada 3. Yang pertama, menggunakan kata teknis, diantaranya pengetahuan, objek, empiris, komponen, makhluk, sosial, bidang, material, prosedur, dan subjektif. Kaidah kebahasaan yang kedua, menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal, diantaranya sementara itu dan sedangkan. Kemudian kaidah kebahasaan yang ketiga, menggunakan kata kerja mental, diantaranya ada mempelajari dan mengalami. Oke. Sekarang lanjut ke nomor 3 langsung ya. Sudah ketemu jawabannya Mbak Alia? Sudah. Oke. Permasalahan apa yang terdapat pada teks eksposisi tersebut? Teks eksposisi tersebut berisi perbandingan antara ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Oke, silahkan duduk kembali Mbak Alia. Oke, jadi jawaban dari Mbak Granis dan juga Mbak Alia tadi sudah benar ya. Jadi Ibu akan memberi nilai plus dan juga hadiah untuk kalian. Tapi hadiahnya setelah kelas ini berakhir. Oke, jadi ditunggu saja hadiah dari Ibu ya. Baik, Bu. Oke, karena kita sudah lama belajar hari ini, Ibu akan langsung memberikan penugasan untuk kalian kerjakan di rumah ya. Biar nanti setelah pulang dari sini, materinya itu masih selalu kalian ingat. Oke, jadi Ibu ada tugas, yaitu yang pertama, bisa dilihat ya, sekalian dicatat juga tidak apa-apa, biar kalian tidak lupa. Yaitu menyusun teks eksposisi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan yang telah dipaparkan. Sesuai dengan apa yang Ibu jelaskan tadi ya anak-anak ya. Strukturnya ada 3, apa saja?
Oke, benar. Ada tesis. Tesis, argumentasi, dan penegasan Oke, ulang. strukturnya dan itu nanti dikerjakan sesuai struktur yang Ibu jelaskan ya. Baik, Lalu, ini temanya juga tidak bebas ya anak-anak ya. Ibu memberikan tema teks eksposisi yang kalian buat nanti mengenai kesehatan lingkungan. Oke. Lalu yang selanjutnya Ibu akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama ada apa? Teks eksposisi adalah salah satu jenis teks ya. nonfikasi yang memuat informasi atau paparan tentang sebuah maksud atau tujuan. Oke, sedikit tipu tapi tidak apa-apa ya Mbak Ala ya. Non fiksi. Oke. Lalu yang selanjutnya ada struktur teks eksposisi, ada apa aja anak-anak tadi? Tesis, Yang kedua ada argumentasi, yang ketiga penegasan ulang. oke, jadi tesis di sini ada pernyataan pendapat sang penulis yang berisi gagasan yang dikemukakan seseorang terhadap suatu peristiwa. Lalu argumentasi adalah berisi alasan yang dapat memperkuat argumen penulis dalam memperkuat ataupun menolak suatu gagasan yang berupa alasan logis atau data. Lalu yang ketiga ada penegasan ulang yang berisi pendapat sang penulis, yaitu bagian yang bertujuan untuk menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran. Lalu kesimpulan yang selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks eksposisi. Ada berapa anak-anak tadi? Ada 5. Oke, yang pertama ada menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan dalam bidang tertentu. Oke, lalu yang kedua ada menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal. Oke, yang ketiga menggunakan kata kerja mental. Yang keempat menggunakan kata rujukan. Lalu yang terakhir menggunakan kata-kata persuasif. Oke, sudah selesai anak-anak. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Apabila Ibu ada salah, mohon dimaafkan. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi baru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.